Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to BBK Center Channel. Semoga hari ini sehat selalu dan kita akan belajar membahas materi yang sangat-sangat penting ketika kita menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Tentunya Anda semua sudah sangat mengenal kata have, has, sama had. Di sini kita sering banget menggunakan dalam percakapan, bahkan di banyak berbagai tulisan di buku, di berita sering digunakan. Dan kadang seringkali kita salah menggunakan penggunaan kata-kata have, has, sama had di dalam sebuah percakapan. Nah, pada video ini saya menyajikan 3 trik yang sangat penting ketika kita ingin menggunakan ungkapan have, has, sama had. Oke, sekarang yang pertama, have, has, dan had adalah sebagai auxiliary verbs. Auxiliary verbs itu biasanya diartikan sudah atau pernah ya. Jadi ini have, has, sama had itu nanti kita artikan apa sudah atau pernah di dalam maknanya. Nah, bagaimana penempatan di dalam kalimat? Jadi auxiliary verbs itu sebut saja imbuhan ya. Imbuhan yang diletakkan di antara subjek sama verbnya atau predikatnya. Kebetulan predikatnya menggunakan verb ketiga. Jadi letaknya nanti di sini nih, ya. Oke, kapan terjadi atau kapan digunakan auxiliary verbs ini yaitu have sama has dan had? Pertama adalah di hukum present perfect. Oke. Sekali lagi, present perfect. Yang kedua di past perfect. Bagi Anda yang masih level dasar, mungkin agak bingung dengan istilah-istilah ini. Oke, video ini saya tujukan kepada Anda yang sudah masuk di level intermediate sehingga tidak bingung memahami konsep ini. Nah, kita lihat contohnya sekarang di dalam present perfect. I have watched this movie before. Lihat di sini subjeknya adalah I, predikatnya verb ketiga adalah watch, kemudian have diletakkan di antara keduanya. Kemudian ini diartikannya adalah sudah atau pernah. Contoh, I have watched this movie before. Saya pernah atau sudah menonton film ini sebelumnya. Mudah kan ya? Nah, nanti kita kalau bicara tinggal diganti verb ketiganya nih. Ya, sekarang watched, mungkin nanti read, mungkin visited. Ya, banyak sekali kosakata kata kerja yang verb ketiga kita letakkan di sini. Ya, itu have. Kemudian past perfect adalah menggantikan posisi have. Present perfect dengan have atau has ya. Had digunakan oleh past perfect. Kapan has digunakan? Digunakan di present perfect di sini has ya. Oke, kita lihat di sini. Bagi yang sudah belajar di dasar pasti tahu. Have itu siapa? Have itu untuk I, you, they, we. Kalau has untuk siapa? She, he, it. Nah, diingat-ingat ya. Have untuk siapa? I, you, they, we. Has untuk siapa? She, he, it. Nah, kemudian had, ya had dipakai ketika kita menggunakan hukum past perfect. Past perfect itu apa sih? Biasanya di past perfect itu ada sebuah cerita dua kalimat lampau ya. Satunya itu sudah terjadi sebelum kalimat kejadian yang lainnya itu terjadi. Jadi berurutan kejadiannya. Nah, contohnya seperti ini. I had done my work before I left the office yesterday. Artinya apa? Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku sebelum aku meninggalkan kantor kemarin. Jadi kalimat yang pertama nih pekerjaannya sudah selesai sebelum nih kejadian yang lainnya terjadi. Ini adalah ciri-ciri past perfect. Nah, present perfect menggunakan have dan has, past perfect menggunakan had. Jadi sama imbuhan kayak imbuhan aja diganti di sini. Jadi I have jadi I had. Dan sama diikuti oleh verb ketiga. Jadi letaknya sama ya di antara S dan verb ketiga di sini disisipkan. Oke, sekali lagi. I had done my work before I left the office yesterday. Aku sudah menyelesaikan tugasku sebelum aku meninggalkan kantor kemarin. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Yaitu konsep satu dari hukum have, has, sama had. Kedua, sekarang perhatikan. Have, has, dan had adalah sebagai emotional verb. Kata kerja yang sifatnya emosional, tidak ada gerakan ya. Kita tidak bisa diragakan.
Dan itu artinya adalah memiliki atau mempunyai. Nah, ketika kita ketemu emotional verb, salah satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah menambah ing, kayak gini nih. Ya, contoh nih, I have a new bag. Ketika kita ngomong I am having a new bag, dibikin present continuous, maka itu adalah salah. Tidak boleh. Jadi cukup I have a new bag, selesai. Ya, sekali lagi, tidak boleh ngomong I am having a new bag. Itu adalah salah. Nah, konteks yang ing itu nanti dipakai kapan? Di poin ketiga. Ketika have, has, atau had adalah sebagai dynamic verb yang artinya makan atau minum. Oke. Contoh di sini, I have coffee every morning. Betul. Ketika kita ingin mengubah ke dalam present continuous yang artinya sedang, maka bisa I'm having coffee now. Benar ya? Oke, lihat sini. Dynamic verb adalah ada aktivitas ya, ada gerakan. Dan ini bisa ditambahkan ing. Maka jadi I'm having coffee now. Nah, dari ketiga kasus tentang penggunaan have, has, sama had, kalau ini Anda pahami secara maksimal, maka nanti dalam conversation, dalam writing, kita akan menggunakannya secara benar, sesuai dengan grammatical bahasa Inggris. Oke, semoga video ini walaupun singkat bisa menyajikan dan bisa membuat Anda memahami penggunaan have, has, dan had di dalam kalimat. Oke, thank you for today and see you next time. Oke, bye-bye everyone.